Jumpa lagi bersama channel ini, dengan cerita yang baru. Sebelum kita dengarkan, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru setiap harinya. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan rizki yang barokah. Amin. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi, yang memerintah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang besar dan cukup kuat. Kala itu Prabu Siliwangi sudah lanjut usia dan bermaksud mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Prabu Siliwangi mempunyai 2 permaisuri. Dari permaisuri yang pertama ia mempunyai 2 orang putra yaitu Banyak Cotro dan Banyak Ngampar. Namun ibunya telah meninggal semenjak mereka masih kecil. Kemudian Prabu Siliwangi menikah lagi dengan permaisuri yang kedua, yaitu Kumudaningsih. Dari permaisuri yang kedua ini, ia mempunyai seorang putra dan seorang putri, yaitu Banyak Blabur dan Dewi Pamungkas. Dalam pernikahan yang kedua ini, Prabu Siliwangi mengadakan perjanjian, bahwa jika kelak ia mempunyai putra laki-laki, maka putra dari permaisuri yang kedua inilah yang akan menggantikannya menjadi Raja Pajajaran. Pada suatu hari, Banyak Cotro dan Banyak Blabur dipanggil untuk menghadap Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berniat akan mengangkat putranya untuk menggantikannya sebagai Raja Pajajaran, karena memang kondisi beliau yang sudah lanjut usia. Namun Banyak Cotro sebagai anak sulungnya, belum mau untuk menggantikan ayahnya sebagai raja. Banyak Cotro pun mengungkapkan berbagai alasan. Alasan yang paling utama, karena dia belum mempunyai permaisuri atau istri untuk mendampinginya sebagai seorang raja. Ia ingin mencari calon istri yang parasnya cantik mirip dengan ibunya. Dia juga menyatakan niatnya untuk pergi dari kerajaan, guna mencari istri yang ia idam-idamkan. Akhirnya ia pun pergi juga dari kerajaan Pajajaran untuk mencari pendamping hidupnya. Ia pergi melewati Gunung Tangkuban Perahu. Tujuan awalnya ialah untuk menemui Ki Ajarwinarong, seorang pendeta sakti yang tahu di mana ia harus pergi mendapatkan gadis yang ia idam-idamkan. Setelah bertemu dengan pendeta sakti tersebut, ia kemudian diberitahu kemana harus melangkah. Namun ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh Banyak Cotro. Ia harus menanggalkan semua pakaian kebesaran dari kerajaan, dengan memakai pakaian rakyat biasa. Kemudian ia harus mengganti namanya dengan nama Raden Kamandaka, sebagai penyamaran. Pendeta tersebut menyebutkan Raden Kamandaka harus pergi ke wilayah Kadipaten Pasir Luhur. Beberapa hari kemudian, Raden Kamandaka sampai di Pasir Luhur, bertemu dengan Patih Kadipaten Pasir Luhur yaitu Patih Reksonoto. Patih Reksonoto yang pada waktu itu tidak memiliki anak, menawarkan kepada Raden Kamandaka untuk menjadi anak angkatnya. Raden Kamandaka menyambut tawarannya dengan senang hati. Begitu pula Patih Reksonoto sangat senang dengan keberadaan Raden Kamandaka. Adapun yang memerintah Kadipaten Pasir Luhur pada waktu itu adalah Adipati Kanandoho. Beliau mempunyai beberapa orang putri dan sudah bersuami, kecuali yang paling bungsu yaitu Dewi Ciptoroso yang belum bersuami. Dewi Ciptoroso inilah seorang putri yang mempunyai wajah mirip ibu Raden Kamandaka, dan putri inilah yang sedang dicari oleh Raden Kamandaka. Di Kadipaten Pasir Luhur, setiap tahun diadakan upacara menangkap ikan di Kali Logawa. Semua masyarakat dan para pembesar pejabat pemerintah turut menangkap ikan di kali tersebut.
Pada waktu ini pula Raden Kamandaka ikut secara diam-diam di belakang Patih Reksonoto ayah angkatnya, yang akan pergi menangkap ikan. Di sana Raden Kamandaka bertemu dengan gadis yang ia impikan yaitu Dewi Ciptoroso. Dan mereka pun saling berkenalan. Dewi Ciptoroso meminta Raden Kamandaka untuk datang menemuinya pada malam harinya, di Taman Kaputren Kadipaten Pasir Luhur, yaitu tempat di mana Dewi Ciptoroso tinggal. Raden Kamandaka pun datang dan menemui Dewi Ciptoroso pada malam harinya. Namun keberadaan Raden Kamandaka bersama Dewi Ciptoroso tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba prajurit pengawal Kaputren mengetahui bahwa di dalam taman ada pencuri yang masuk. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Adipati Kandandoho. Adipati sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap yang dianggap pencuri tersebut, yang tak lain adalah Raden Kamandaka. Tetapi berkat kelihayan dan ilmu yang dimilikinya, Raden Kamandaka bisa lolos dari pengejaran. Prajurit melaporkan kepada Adipati Kandandoho, bahwa pencuri yang mereka kejar tersebut ialah Raden Kamandaka putra dari Patih Reksonoto. Mendengar hal ini maka Patih Reksonoto pun dipanggil untuk menyerahkan putranya. Perintah ini dilaksanakan oleh Patih Reksonoto, walaupun dalam hatinya sangatlah berat. Sehingga dengan siasat dari Patih Reksonoto, maka Raden Kamandaka dapat lari dan selamat dari pengejaran para prajurit. Dalam pelariannya, Raden Kamandaka terjun ke sungai yang mengalir deras dan mengikuti arus sungai tersebut. Kepada Adipati Kandandoho, prajurit dan Patih Reksonoto melaporkan bahwa Kamandaka sudah meninggal terjebur sungai yang mengalir deras. Adipati Kandandoho senang mendengarnya, tetapi tidak dengan Dewi Ciptoroso. Dewi Ciptoroso merasa sedih dan kehilangan. Raden Kamandaka terus berenang mengikuti arus sungai. Bertemulah ia dengan seorang yang memancing di sungai, yaitu Rekajaya. Raden Kamandaka dan Rekajaya menjadi berteman baik dan menetap di desa Panagih. Di desa ini Raden Kamandaka diangkat anak oleh Mbok Kektosuro, seorang janda miskin di desa tersebut yang mempunyai ayam bernama Mercu. Ayam ini selalu menang dalam pertandingan ayam, yang kemudian hari menjadikan Raden Kamandaka terkenal sebagai Boto Ayam. Ia karena Raden Kamandaka akhirnya menjadi seorang sabung ayam yang mempertandingkan ayam-ayam untuk dipilih pemenangnya. Hal ini tersiar sampai kerajaan Pasir Luhur. Mendengar hal ini Adipati Kandandoho menjadi marah, karena tahu Raden Kamandaka masih hidup. Beliau memerintahkan prajuritnya untuk menangkap hidup atau mati Raden Kamandaka. Sebelum memerintahkan prajuritnya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan mengaku dirinya bernama Silihwarni. Sebenarnya Silihwarni adalah nama samaran. Pemuda itu sebenarnya adalah Banyak Ngampar, putra dari kerajaan Pajajaran, yaitu adik kandung dari Raden Kamandaka. Ia oleh ayahnya, Prabu Siliwangi, ditugaskan untuk mencari saudara kandungnya yang pergi sudah lama belum kembali. Untuk mengatasi gangguan dalam perjalanan, ia dibekali pusaka keris kujang pamungkas sebagai senjatanya. Dan dia juga menyamar dengan nama Silihwarni, dan berpakaian seperti rakyat biasa. Karena ia mendengar berita bahwa kakak kandungnya berada di Kadipaten Pasir Luhur, maka ia pun pergi ke sana. Setelah Silihwarni menerima perintah dari Adipati, pergilah ia dengan diikuti beberapa prajurit dan anjing pelacak menuju desa Karangluas, tempat penyabungan ayam. Di tempat inilah mereka bertemu. Namun keduanya sudah tidak mengenal lagi. Silihwari berpakaian seperti rakyat biasa sedangkan Raden Kamandaka berpakaian sebagai boto ayam,
dan wajahnya pucat karena menahan kerinduan kepada kekasihnya. Terjadilah persabungan ayam Raden Kamandaka dan Silihwarni, dengan tanpa disadari oleh Raden Kamandaka. Tiba-tiba Silihwarni menikam pinggang Raden Kamandaka dengan keris kujang pamungkasnya. Karena luka goresan keris itu, darah pun keluar dengan deras. Namun karena ketangkasan Raden Kamandaka, ia pun dapat lolos dari bahaya tersebut, dan tempat ia dapat lolos itu dinamakan Desa Brobosan, yang berarti ia dapat lolos dari bahaya. Karena lukanya semakin deras mengeluarkan darah, maka ia pun istirahat sebentar di suatu tempat, dan tempat itu dinamakan Banceran. Larinya Raden Kamandaka terus dikejar oleh Silihwarni dan prajurit. Pada suatu tempat, Raden Kamandaka dapat menangkap anjing pelacaknya dan kemudian tempat itu diberinya nama Desa Karanganjing. Raden Kamandaka terus lari ke arah timur, dan sampailah ia pada Jalan Buntu dan tempat ini ia memberi nama Desa Buntu. Pada akhirnya Raden Kamandaka sampailah di sebuah goa. Di dalam goa ini ia beristirahat dan bersembunyi dari kejaran Silihwarni. Silihwarni yang terus mengejar, setelah sampai goa ia kehilangan jejak. Kemudian Silihwarni pun berseru menantang Raden Kamandaka dari mulut goa tersebut. Setelah mendengar tantangan Silihwarni, Raden Kamandaka pun menjawab. Ia mengatakan identitasnya, bahwa ia adalah putra dari kerajaan Pajajaran namanya Banyak Cotro. Setelah itu Silihwarni pun mengatakan identitasnya, bahwa ia juga putra dari kerajaan Pajajaran, bernama Banyak Ngampar. Demikian kata-kata yang pengakuan antara Raden Kamandaka dan Silihwarni, mereka adalah putra Pajajaran. Maka orang yang mendengar merupakan nama versi kedua, untuk Goa Jati Jajar tersebut. Kemudian mereka berdua berpelukan dan saling memaafkan. Namun karena Silihwarni harus membawa bukti, hati dan darah Raden Kamandaka, maka akhirnya anjing pelacaknya yang dipotong diambil darah dan hatinya. Dikatakan bahwa itu adalah hati dan darah Raden Kamandaka yang telah dibunuhnya. Raden Kamandaka kemudian bertapa di dalam goa dan mendapat petunjuk, bahwa niatnya untuk mempersunting Dewi Ciptoroso akan tercapai kalau ia sudah mendapat pakaian lutung, dan ia disuruh mendekat ke Kadipaten Pasir Luhur, untuk menetap di hutan Batur Agung, sebelah barat daya dari Batu Raden. Suatu kegemaran dari Adipati Pasir Luhur adalah berburu. Pada suatu hari Adipati dan semua keluarganya berburu. Tiba-tiba bertemulah dengan seekor lutung yang sangat besar dan jinak. Yang akhirnya ditangkaplah lutung tersebut hidup-hidup. Sewaktu akan dibawa pulang, tiba-tiba Rekajaya datang mengaku bahwa itu adalah lutung peliharaannya, dan mengatakan bersedia membantu merawatnya jika lutung itu akan dipelihara di Kadipaten. Dan permohonan itu pun dikabulkan. Setelah sampai di Kadipaten, para putri berebut ingin memelihara lutung tersebut. Selama di Kadipaten, lutung tersebut tidak mau dikasih makan. Oleh sebab itu akhirnya oleh Adipati lutung tersebut disayembarakan, yaitu jika ada salah seorang dari putrinya dapat memberi makan dan diterima oleh lutung tersebut, maka ialah yang akan memelihara lutung tersebut. Ternyata makanan yang diterima oleh lutung tersebut hanyalah makanan dari Dewi Ciporoso. Maka, lutung Kasarung itu menjadi peliharaan Dewi Ciptoroso. Pada malam hari, lutung tersebut berubah wujud menjadi Raden Kamandaka. Sehingga hanya Dewi Ciptoroso yang tahu tentang hal tersebut. Pada siang hari ia berubah menjadi lutung lagi. Maka keadaan Dewi kini menjadi sangat gembira dan bahagia, yang selalu ditemani lutung Kasarung. Alkisah pada suatu hari Raden dari Nusa Kambangan,
Prabu Pule Bahas menyuruh patihnya untuk meminang putri bungsu Kadipaten Pasir Luhur Dewi Ciptoroso dan mengancam apabila pinangannya ditolak ia akan menghancurkan Kadipaten Pasir Luhur. Atas saran dan permintaan dari Lutung Kasarung, pinangan Raja Pule Bahas agar supaya diterima saja. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Pule Bahas. Salah satunya ialah dalam pertemuan pengantin nanti, Lutung Kasarung harus turut mendampingi Dewi Ciptoroso. Pada waktu pertemuan pengantin berlangsung, Raja Pule Bahas selalu diganggu oleh Lutung Kasarung yang selalu mendampingi Dewi Ciptoroso. Oleh sebab itu Raja Pule Bahas marah dan memukul Lutung Kasarung. Namun Lutung Kasarung telah siap berkelahi melawan Raja Pule Bahas. Pertarungan Raja Pule Bahas dengan Lutung Kasarung terjadi sangat seru. Namun karena kesaktian dari Lutung Kasarung, akhirnya Raja Pule Bahas gugur dicekik dan digigit oleh Lutung Kasarung. Tatkala Raja Pule Bahas gugur, maka Lutung Kasarung pun langsung menjelma menjadi Raden Kamandaka, dan langsung mengenakan pakaian kebesaran kerajaan Pajajaran dan mengaku namanya Banyak Cotro. Kini Adipati Pasir Luhur pun mengetahui hal yang sebenarnya dari Raden Kamandaka. Raden Kamandaka adalah Banyak Cotro dan Banyak Cotro adalah Lutung Kasarung, putra mahkota dari kerajaan Pajajaran. Dan akhirnya ia dikawinkan dengan Dewi Ciptoroso. Namun karena Raden Kamandaka sudah cacat pada waktu adu ayam dengan Silihwarni kena keris Kujang Pamungkas, maka Raden Kamandaka tidak dapat menggantikan menjadi raja di Pajajaran. Karena tradisi kerajaan Pajajaran, bahwa putra mahkota yang akan menggantikan menjadi raja tidak boleh cacat karena pusaka Kujang Pamungkas. Sehingga setelah ia dinikahkan dengan Dewi Ciptoroso, Raden Kamandaka hanya dapat menjadi adipati di Pasir Luhur menggantikan mertuanya. Sedangkan yang menjadi raja di Pajajaran adalah Banyak Blabur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.